Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera. Pagi hari ini di hari yang keempat kita bertemu lagi, masih di kelas videografi. Kemarin kalau mengikuti agenda yang diberikan seharusnya tuh belajar editing hari ini Bapak Ibu. Cuma kalau saya berpikir kalau baru hari ini kita belajar VN, walaupun saya tahu Bapak Ibu semua pasti sangat mudah menyerap ya setiap yang diinfokan, dan juga mungkin bisa langsung akses lewat YouTube. Tapi kalau baru belajar hari ini kapan edit videonya gitu ya kan. Ini aja dikasih waktu 2 hari sebenarnya mepet banget. Tapi ya nggak apa-apa lah. Jadi akhirnya saya berinisiatif untuk mengubah jadwalnya. Jadinya kemarin kita belajar video editing, dan yang teori-teori hari ini menemani Bapak Ibu sambil edit video, sambil saya juga menjelaskan. Karena dorongan saya kemarin kepada Bapak Ibu supaya mulai mengumpulkan materi-materi. Nah, saya lihat di YouTube ada beberapa video tutorial yang sangat bagus Bapak Ibu. Kemarin itu 2 jam lebih sampai saya ditegur juga sama admin karena pejabat kita mau masuk. Itu aja nggak cukup untuk menjelaskan fitur-fiturnya VN, karena ternyata masih ada beberapa hal yang saya lewatkan Bapak Ibu, yang ternyata kalau Bapak Ibu bisa ketahui itu sangat bagus. Nah, untuk mengawali hari ini, saya itu mau menjawab pertanyaan Pak Riki kalau nggak salah kemarin ya Pak. Bapak bertanya tentang kurva, iya Pak ya. Nah, untuk kurva itu Pak, saya mau share screen dulu supaya, oh iya sih belum masuk juga rupanya ya. Saya mau share. Untuk kurva itu ternyata digunakan ketika ada insertion. Jadi kalau Bapak masukkan di layer kedua ada footage gitu Bapak Ibu, itu nanti bisa dipakai kurvanya supaya footage itu ada efeknya. Contohnya seperti ini, saya coba ini video satu ya. Coba masukkan lagi. Video selanjutnya. Nah, untuk ini contohnya Pak, atau di sini deh. Saya mau bingkai. Ini bingkai-bingkai ini Pak, Bapak Ibu. Misalnya di sini tadi kan saya bikin bingkai nih. Di bingkai ini Bapak Ibu bisa memperbesar seperti ini. Jadi contohnya ini saya mau nambah bingkai lagi, saya geser ke sebelah kanan, nambah bingkai lagi. Misalnya saya kecilin lagi seperti ini. Jadi nanti tampilan di videonya akan seperti itu Bapak Ibu. Coba ya saya play dari sini. 105A Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, dia makin besar. Diperlengkapi baik soft skill dan hard skill untuk menjadi SDM unggul Kementerian Agama. Check this out. Itu footage-nya memang muter bukan? BDK Makassar sorry Bapak Ibu. Bagaimana Pak? Itu tadi memang muter ya nyotingnya ya? Atau karena dikasih bingkai? Nah itu muter. Sepertinya karena bingkai Pak, karena videonya awalnya nggak seperti itu. Jadi pokoknya yang kita frame itu apa tindakan yang mau kita ambil untuk part-part yang kita frame. Seperti misalnya di zoom. Nah, ini aslinya. Sultan Alauddin, nomor 105A, Makassar, Sulawesi. Di tempat ini Anda akan diperlengkapi baik soft skill dan hard skill untuk
Tadi karena dibingkai, Pak. Hmm. Kemudian nah di setiap bingkai ini seperti contoh kurvanya Bapak bisa pilih. Misalnya seperti ini ada pilihan. Oh, sorry. Saya coba ganti video yang lain ya, Pak. Kemarin udah coba coba ini. Di tempat ini Anda ada Jalan Sultan. Di tempat ini Anda akan diperlengkapi baik soft skill dan hard skill untuk menjadi SDM unggul Kementerian Agama. Cek di sana. Nah, Pak, saya minta maaf, Pak. Kemarin saya cobanya waktu insertion ini untuk footage itu setelah dibingkai kurvanya aktif dan kurvanya seperti yang kita lihat tadi dia ada beberapa pilihan. Kemarin waktu saya coba tuh footage-nya bergerak sesuai dengan kurva yang ada, Pak. Nanti saya coba lagi untuk lihat kesalahan saya di mana dengan video yang kemarin. Kali ini karena video yang berbeda. Ya, jadi kurva ini akan aktif bila Bapak sudah membingkai beberapa titik-titik yang Bapak mau kasih tindakan. Misalnya tindakan untuk zoom in, zoom out. Itu kurva ini akan kasih efek mengenai insertionnya, Pak. Ya. Nah, Bapak Ibu, tadi ada beberapa tambahan tools yang fitur-fitur yang menarik kalau Bapak Ibu, dan fitur itu akan aktif bila Bapak Ibu sudah masukkan video-video tambahan, footage seperti itu Bapak Ibu tambahkan, biasanya toolsnya akan aktif. Nah, tools tersebut nanti Bapak Ibu bisa bikin beberapa efek di video Bapak Ibu sekalian. Misalnya pakai chroma key. Chroma key itu untuk green screen Bapak Ibu. Nah, saya kemarin ketemu juga video di YouTube. Mumpung saya lagi ingat, mau langsung saya bagikan supaya nanti Bapak Ibu bisa cek beberapa fitur-fitur yang sempat saya lewatkan ya. Dan fitur-fiturnya sangat menarik. Dan Bapak Ibu yang mau lebih mengeksplor lebih banyak lagi akan sangat tertolong Bapak Ibu dengan fitur-fitur tersebut. Saya coba kopas ke WhatsApp. Oke. Ya, itu saya sudah masukkan di WhatsApp Bapak Ibu, jadi bisa sambil menemani, bisa juga disaksikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya bagikan materi kita, saya mau dengar dari Bapak Ibu bagaimana rancangan video, karena kemarin kita nggak sempat discuss desain yang Bapak Ibu terapkan untuk video yang akan Bapak Ibu produksi.
Ya, ada juga seorang ibu kalau tidak salah yang menghubungi saya dan minta izin untuk membuat video yang berbeda dengan email pitching dan email pitching dan storyboardnya berbeda. Ya, tidak masalah Bapak Ibu. Walaupun sebenarnya lebih bagus lagi kalau ada korelasinya ya dari email pitching, kemudian storyboard sampai dengan hasilnya nanti supaya kita bisa ngelihat sesuai nggak nih perencanaannya dengan video yang dihasilkan. Namun Bapak Ibu bila kesulitan, saya tidak mau tidak mau membebani terlalu banyak. Dengan upaya Bapak Ibu saja sudah bersyukur, kita sama-sama bisa terus belajar ya Bapak Ibu. Oke deh, sekarang saya mau bertanya ke Ibu Israwati. Ibu, bagaimana sejauh ini dengan perencanaan awal yang Ibu sudah susun, ditambah Ibu sudah ambil siapkan materi-materi untuk edit video, kira-kira bakalan nyambung nggak Bu? Atau ada tantangan yang bikin beda jauh misalnya? Semakin saya belajar, semakin saya bingung. Kok gitu ya Bu? Oke, nanti saya Saya ini coba-coba ya. buka VN, saya belajar buka kemarin buat saya tambah videonya hilang semua. Waduh, kok bisa gitu Bu? Sebentar nanti saya temani Ibu ya. Nanti Ibu bisa bertanya. Mungkin sambil ikut kelas Ibu bisa raise hand atau menyela saat saya berbicara supaya saya bisa arahkan Ibu biar Ibu tugasnya bisa kelar Bu. Terima kasih semangatnya Ibu Israwati. Mantap Bu. Apakah Pak Riki juga punya pengalaman yang sama Pak? Kalau saya boleh cerita sedikit sih Bu ya. Silakan Pak, cerita banyak juga nggak apa-apa Pak. Saya tertarik dengan VN itu karena dia ringan dulu. Maka saya mencoba-coba gitu. Termasuk yang saya tanyakan itu adalah fitur yang saya penasaran gitu. Tapi saya nggak ngerti-ngerti gitu. Saya nggak ngerti-ngerti fitur itu sehingga apa sih VN ini gitu. Sehingga saya ngerasa dia agak kurang agak kurang sempurna fiturnya gitu. Tapi kalau secara sederhana banget bagus, ringan lagi gitu. Sampai dulu sempat saya uninstall gitu KineMaster. Tapi setelah saya mengetahui KineMaster itu ada yang versi mode-nya, ada yang versi ya bajakan lah kalau bahasa sederhananya gitu. Iya Jadi Pak. KineMaster versi bajakan itu kemudian saya bisa mendapatkan fitur yang lebih wow gitu. Bisa green screen gitu. Dulu saya nggak tahu VN bisa green screen dan sampai saat ini saya belum tahu. Tapi kalau tadi Baik soft skill dan hard skill. yang disebar tadi di grup itu, karena saya penasaran memang VN itu saya merasa belum bisa green screen dulunya gitu. Jadi saya nggak bisa meneruskan menggunakan VN gitu. Dan salah satu sekali lagi yang membuat saya tertarik dengan VN itu pertama ringan, kedua dulu ada anak murid nih, bahkan anak murid saya ngajarin gitu. Anak murid saya ngajarin, Pak pakai ini Pak, bisa buat efek jedak gitu di videonya gitu. Sampai Alight Motion kan, AM ya, Alight Motion ini juga aplikasi editor video gitu. Bisa buat jedak gitu, ini jadi kayak milenial lah bahasa videonya. Oh iya, tapi saya lihat menunya ya sama dengan VN, Alight Motion itu. Saya nggak ngerti gitu. Ini Iya, gimana Pak. penggunaannya gitu. Walaupun memang kalau siswa saya yang ngedit gitu, bagus-bagus hasil editannya. Oh, keren ya, lebih keren mereka daripada saya gitu. Tapi memang seperti yang didiskusikan di awal, kalau di HP memang kalau kita punya footage yang banyak, mau dijadikan banyak layar gitu, editornya memang kesulitan kita dengan editor HP. Tapi kalau yang kita yang kita cari sebenarnya di editor HP itu kan simplicity-nya gitu, bahwa ini simple gitu. Kita nge-shoot bisa langsung edit, bisa langsung nge-post gitu. Betul. Berbeda dengan kalau kita pakai PC, udah di jalan nge-shoot, harus nunggu kantor dulu baru ngedit, baru bisa nge-post. Nah itu mungkin ya, jadi saya gunakan dua-duanya, baik editor HP maupun editor PC gitu. Editor HP dengan kelebihannya tersendiri, editor PC dengan keluasan layar dan kelebihannya tersendiri juga. Betul. Tapi sekali lagi VN ini saya penasaran,
Nah, saya coba bertanya gitu, mungkin kita bisa berbagi gitu pengetahuan tentang editing. Kayaknya ini yang seru menurut saya gitu, yang saya tanyakan itu kayaknya itu fitur yang cukup seru di VN kalau seandainya saya dan juga teman-teman bisa menggunakan. Jadi tidak hanya sekedar menu dasar lah. Baik Bapak. Mungkin itu. Terima kasih Pak Riki. Tadi waktu Bapak Ibu kita masih beberapa orang di Zoom meeting, Pak Wahyu bagikan kendala untuk handphone itu layarnya kecil, jadi mata agak keram juga Bapak Ibu. Ada suatu solusi yang Pak Wahyu berikan, yaitu di layernya silakan diperbesar. Jadi Bapak Ibu bisa pakai jari untuk perbesar di storyboard itu, supaya kalau ada misalnya celah satu video dengan video yang lain, ada jarak sepersekian detik aja cukup mengganggu ketika videonya di render Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya di storyboard bisa diperbesar, contohnya seperti ini Bapak Ibu ya. Saya coba contohkan kalau mau perbesar di storyboard seperti ini, menggunakan jari kita besar dan kecilkan. Ini tadi saya perpendek durasinya. Sekarang layernya mau diperbesar. Jadi saya buka jari saya seperti ini Bapak Ibu supaya ini semakin besar. Kalau tampilannya besar, kalau ada jarak sepersekian detik pun bisa ketahuan. Beberapa bantuan untuk yang terbiasa di laptop dengan tampilan besar. Nah, nanti mungkin kalau misalnya kita cuma mau review beberapa hal baru diperkecil seperti ini. Ini udah mulai kecil. Ini yang paling kecil. Nah, itu terima kasih Bapak Riki untuk ceritanya, pengalaman tentang VN. Kemudian saya mau bertanya ke Bapak siapa nih? Tunggu ya. Kalau Pak Agus kendalanya kemarin sulit di-download di handphone ya Pak. Jadi pakai alternatif yang lain. Kalau Pak Hai, Halo Pak Agus. Kalau saya saran jika seandainya susah di-download di handphone, yang pertama coba bersihkan gitu ya, sampah, kemungkinannya sampah, yakin saya. Hanya saja kadang kita membersihkan satu aplikasi ternyata kurang gitu kan, kurang memori yang dibutuhkan, kurang gitu. Biasanya sampah dari aplikasi tertentu. Nah, beda HP kadang beda tempatnya gitu, dibersihkan change-nya lah gitu ya. Coba dicari gitu di mana tempatnya dibersihkan. Saya juga sering mengalami bahwa ketika saya mendownload aplikasi tertentu, mencoba menginstalnya tidak berhasil gitu. Tapi kalau kita bisa mencari di mana nih HP tertentu itu di mana membersihkan sampah-sampahnya, insya Allah bisa lebih cepat bersih, dan insya Allah itu bisa kemudian. Dan RAM juga sih, spek HP juga bisa mempengaruhi hal itu. Jadi kalau dia RAM 2 agak susah, tapi kalau RAM 4 minimal lah, RAM 4 itu insya Allah mumpuni. Siap Pak Riki, makasih. Sudah saya bersihkan, bahkan sampai memori itu. Gus, suaranya mungkin screenshot Pak Gus, apa masalahnya bisa di-share ke grup WA, siapa tahu teman-teman yang lihat di WA bisa memberikan masukannya nantinya. Sampai banyak aplikasi yang sudah saya uninstall, terus yang sudah saya hapus. Tapi kalau untuk yang lain itu bisa, Pak. Yang lainnya bisa itu. Ada beberapa aplikasi yang saya unduh, itu kalau di total kapasitasnya lebih dari itu, lebih dari VN. Tapi masuk saja, lancar saja gitu. Tapi hanya untuk VN saja yang. Kalau itu mungkin kurang tahu sih ya. Mungkin coba dibaca manual booknya VN, mungkin ada standarisasi RAM atau apanya gitu. Di sana pas udah itu ada keterangan pembelian gitu. Dia untuk aplikasi. Mungkin salah download, mungkin bagus enggak ya? Kurang tahu. Iya. Apa ada VN yang lain gitu? Karena kita kurang bisa melihatnya gitu.
Tapi kalau saya saran saya sih apa masalahnya di screenshot share ke Ya, grup, di mungkin screenshot aja coba di share bisa di di grup. kan di Ya, WA. Akhirnya saya coba pakai video maker itu mirip-mirip, fiturnya juga lumayan banyak, cuma yang faces yang pemotongannya itu kayaknya tidak ada ya. Untuk Bingkai juga ada. Nah, ini saya coba-coba pakai itu lumayan hampir mirip. Iya. Tapi saya tetap mengikuti lah. Nanti kalau bisa kan, tidak harus bisa sekarang kan, bisa itu kan bisa nanti. Iya Pak, betul. Terima kasih Pak sudah mengusahakan. Ya kendalanya nanti seperti yang Bapak-Bapak sampaikan bisa dibagiin di grup. Barangkali ada di antara kita yang bisa memberikan solusi ya Bapak Ibu. Nah, saya akan masuk ke materi kita Bapak Ibu. Sambil menemani Bapak Ibu mulai mengedit video. Kemarin itu seharusnya kita masuk di bagian memproduksi konten video. Dan hari ini karena kemarin jadinya ketukar, jadi hari ini kita akan bahas mengenai hal tersebut Bapak Ibu. Oke, saya share screen kembali. Kita sekarang ada di tahap memproduksi konten video Bapak Ibu. Nah, di sini kita akan sama-sama membahas part-part yang berhubungan dengan produksi. Ya, di layar Bapak Ibu akan lihat lewat materi kali ini kita bisa melakukan persiapan dan instalasi perangkat untuk produksi konten. Juga settingan videonya kita bisa lakukan, kita bisa operasikan kamera baik itu smartphone maupun kamera profesional untuk ambil video dengan teknik yang baik ya. Kemarin kita udah bahas pengambilan gambarnya, angle, kemudian pergerakan kamera. Dan untuk perekaman video Bapak Ibu, ini adalah tahap eksekusi ya dari semua persiapan-persiapan kita. Kemarin kita udah belajar gimana caranya membuat persiapan dari email pitching, kemudian menuangkan ide di storyboard maupun script. Nah, jadi setelah semua persiapan sudah oke, barulah kita mengeksekusi dengan perekaman gambar. Dari persiapan-persiapan tersebut, harapannya adalah dalam perekaman semuanya bisa terimplementasi ya rencana-rencana kita. Tidak di luar dari perencanaan. Itu akan menolong kita menggunakan waktu dengan efektif. Dan lagi dari persiapan tersebut, setiap hari kita bisa cross check hal-hal apa yang kita mungkin miss ya, hal apa yang harus diperlengkapi, hal apa yang perlu tidak perlu dimasukkan misalnya, hal apa yang perlu diperhatikan dengan baik. Jadi lewat catatan perencanaan awal itu sangat menolong kita ya untuk bisa melakukan proses produksi berjalan dengan lancar. Makanya di sini di setiap aktivitas kita dalam pengambilan video, biasanya kalau ini project besar itu harus diperlengkapi dengan shooting report. Dan ada juga yang melakukan transkrip interview. Itu sekali lagi untuk menolong proses produksinya itu bisa berjalan dengan maksimal. Untuk toolsnya Bapak Ibu bisa pakai alat tulis untuk mencatat semua persiapan ini ya, yang menemani Bapak Ibu dalam produksi video. Handphone ini sangat menolong kita dalam produksi. Ini perangkat-perangkat yang bisa kita gunakan dalam produksi konten. Kemarin juga sudah sempat kita bahas Bapak Ibu, seperti smartphone, kemudian internet. Kita bisa mulai download aplikasi-aplikasi seperti VN. Ini ada Cinema V5, kamera MX, Filmic Pro, dan berbagai aplikasi lainnya yang sangat banyak ya. Itu bisa kita standby di perangkat
editing kita, baik itu smartphone maupun di komputer. Kita juga perlu tripod, ada phone holder, lighting, kita perlu mikrofon Bapak Ibu supaya suara dari talent kita bisa masuk dengan jernih. Ini salah satu contoh instalasi sederhana untuk perangkat videografi. Saya kebetulan mau berbagi cerita, pas banget lihat gambar ini jadi teringat waktu pengambilan video talk show ya untuk satuan kerja kami di BDK Makassar. Saya melihat di online store Bapak Ibu, di online shop ada video dari bukan video, ada mikrofon dari, saya lupa namanya, umum kok, saya sering dengar. Nah, mikrofonnya itu unik Bapak Ibu. Jadi satu colokan ke handphone itu punya 2 kepala mikrofon, dibantu dengan baterai ukuran yang kecil, itu ada 2 baterai. Jadi saya berpikir bahwa ini sangat bagus untuk support aktivitas pengambilan video. Alhasil saya beli mikrofon tersebut, harganya mungkin di bawah 200 atau di bawah 300, saya lupa. Lalu ketika saya coba Bapak Ibu, wah ternyata bagus hasilnya ya, walaupun tidak secanggih mikrofon yang harganya jutaan gitu. Dan akhirnya mikrofon tersebutlah yang kami gunakan untuk pengambilan video, walaupun agak repot Bapak Ibu. Karena satu tali, satu colokan kabel aux in ya, kabel aux masuk ke handphone. Kemudian ada 2 mikrofon yang pakai kabel Bapak Ibu, jadi terhubung dari handphone ke narasumber maupun host. Jadi saya dan narasumber kami tahu bahwa perangkat kami terbatas. Mikrofon tersebut kita masukin ke dalam baju, lalu diklip di ujung baju yang dekat leher ya Bapak Ibu. Nah, begitupun juga dengan narasumber pada saat itu untuk talk show. Akhirnya kami tim yang bertugas waktu itu beberapa orang berusaha semaksimal mungkin supaya talentnya nggak banyak bergerak, karena mikrofonnya bukan mikrofon wireless ya. Kalau wireless kan kita mau bergerak ke kanan ke kiri pun aman, nggak perlu takut nyangkut kabelnya. Tapi karena ini kita pakai kabel Bapak Ibu, jadinya benar-benar ketika mikrofon sudah tersetting ke talent, kita sudah nggak bisa bergerak lagi, harus kunci badan gitu ya. Kalau nggak bisa ngaruh, handphonenya pun bisa ketarik karena kami semua terhubung dari handphone sampai ke talent, semua terhubung dengan kabel. Ya, itu salah satu contoh bahwa keterbatasan tidak menghalangi kita untuk terus produktif ya Bapak Ibu dengan mikrofon yang iya Pak. Kalau yang wireless mahal Bu. Bener, mahal banget Pak. Aduh, rada mangkos, makan ongkos jadilah nggak ada rotan akar pun jadi ya. Iya, tapi memang dari segi kualitas memang kalau yang wireless. Iya, bener Pak. Kalau dari kualitasnya pasti lebih oke. Harga nggak pernah nipu. Ya, Nah, ini saat iya Pak. Jadi ngelihat gambar ini saya jadi ingat pengalaman pengambilan video pada waktu itu. Nah, mumpung Pak Wahyu lagi on mic nih. Kalau Bapak kemarin video interviewnya itu bareng dengan beberapa tamu di BDK Denpasar, pakai mikrofon apa itu Pak? Ini kebetulan ya. Kebetulan saya pakai mic. Halo? Iya Pak, silakan Pak. Bisa dilihat? Oke, Di sini Bapak. pakai Saramonic yang Oh ya, itu Pak. ini dia ada satu receiver dan ini ada 2 transmitter. Jadi ini adalah mikrofonnya. Iya Pak. Ini adalah receiver mikrofonnya. Jadi ini wireless. Dia bisa bertahan kurang lebih sampai dengan 3 jam. Dan ini juga bisa terhubung dengan smartphone ataupun kamera. Tapi dia colokannya berbeda. Kalau yang ini yang pakai 3 ring,
ini smartphone, tapi untuk yang Pak dua Wahyu ring permisi, mungkin perangkatnya diginiin kali ya supaya teman-teman yang lain juga bisa melihat. saya. Oke. Maksud saya dialas dengan tangan Pak kayak itu beauty vlogger kalau Oh iya, nunjukin sebentar. peralatan. Karena ini saya masih pakai Background. Iya. background, saya hilangkan dulu ya backgroundnya. Oke, bisa dilihat Oke, iya Pak. ini ya ini Nggak apa-apa, jenis nggak apa-apa. Lancar berarti, udah lancar. Tunggu saya mute ini dulu. yang ini adalah receiver. Jadi ini penerima gelombang dari mikrofon. Jadi mikrofon ini juga bisa langsung diklip di sini atau bisa mempergunakan lagi mikrofon tambahan kabel. Jadi bisa pakai clip on di sini biar ini tidak terlalu terlihat. Jadi kalau misalnya kan ini terlalu terlihat. Jadi Betul. dia ada tambahan lagi clip on yang kecil. Jadi mikrofonnya bisa tidak terdengar. Bisa tidak terlihat. Jadi ini ada 2 colokan, satu untuk ini yang ring 3, kalau bisa diperhatikan di sini. Ring 3 ini untuk di smartphone. Yang untuk yang ring 2 ini bisa digunakan di kamera. Tapi ada kendala, bukan tidak ada kekurangan, ada sedikit kendala ketika smartphone kita tidak bisa terkoneksi langsung dengan mikrofon ini. Jadi ada beberapa smartphone yang tidak bisa menangkap suara dari mikrofon ini menggunakan fitur kamera aslinya. Jadi kita harus mendownload lagi fitur tambahan untuk perekaman kamera, bisa menggunakan open cam atau yang lainnya bisa. Tapi yang jelas ini bagus. Harga Pak, harga. Saya baru aja mau nanya, Pak Riki sudah mewakili. Kalau sekarang mungkin ini di atas 2 juta ya. Ya, alhamdulillah Pak. Tapi sangat membantu sekali. Ada yang murah kok, ada yang di bawah 500.000 pun ada. Gantung sekarang. Yang penting apa yang kita sampaikan bisa terdengar dengan jelas. Betul. Jadi tergantung kita mau pakainya kayak gimana. Misalnya kayak talk show bisa dengan pakai atau kita mau nge-vlog untuk pakai kamera selfie bisa pakai yang kabel. Itu tidak dia tidak mengurangi esensi yang itu saja sih menurut saya. Nah, audio ini memang sangat penting. Kalaupun videonya bagus, tapi kalau audionya drop, pesan yang akan kita sampaikan itu tidak sampaikan dengan baik. Iya, betul. Ya, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih Pak Wahyu sudah berbagi. Jadi Bapak Ibu sekalian di sini bisa ngelihat contoh nih dari saudara kita di BDK Denpasar ya. Perangkat-perangkat yang digunakan untuk produksi video Bapak Ibu. Dan betul seperti yang Pak Wahyu bilang, memang yang penting suaranya jelas. Perangkat kalau mahal sekalipun Bapak Ibu, tapi kalau idenya persiapannya kurang, idenya tidak matang, itu pesan yang disampaikan jadinya tidak utuh. Nah, tapi walaupun perangkat yang mumpuni juga akan sangat mendukung produksi video kita, tetapi yang paling mahal, paling penting dari semuanya adalah idenya Bapak Ibu ya. Konsepnya seperti apa yang akan kita berikan. Tadi ada contoh perangkat yang cukup canggih dengan harga juga yang lumayan Bapak Ibu, tapi jangan khawatir karena di online shop tuh ada banyak pilihan mikrofon. Yang penting suaranya jelas disampaikan supaya pesannya juga bisa sampai dengan utuh.
Dan beberapa case nih keterbatasan kami juga, karena seringkali ada tamu-tamu yang datang dari luar kota Bapak Ibu, dan dadakan biasanya setelah mereka membuka diklat atau menutup diklat menyampaikan kelas, kita buru-buru datengin dan minta pendapat beliau berkaitan biasanya mengenai persiapan zona integritas dan lain sebagainya. Itu seringkali kita benar-benar mengandalkan handphone, tidak pakai mikrofon, perangkat-perangkat yang canggih yang mesti setting beberapa menit sebelum pengambilan video ya Bapak Ibu. Jadi biasanya satu orang teman akan standby untuk rekam gambar, lalu satu handphone saya pegang untuk lihat list pertanyaan untuk ditanyakan kepada narasumber, dan satu handphone yang standby untuk record suara. Biasanya akan saya kantongi di dada ya Bapak Ibu. Bagian mikrofonnya itu, handphone kan ini ada yang di atas nih kamera, di bawah sini biasanya ada mikrofon. Nah di bagian mikrofonnya itu akan saya balik ke atas ini agar lebih dekat ke mulut jaraknya, jadi bisa merekam suara dengan baik. Nanti biasanya di aplikasi digabungkanlah video, gambar dengan audio yang direkam di voice recording. Jadi supaya menghasilkan video yang baik ya Bapak Ibu. Dan ya seperti yang saya katakan tadi, perangkat kita tidak menghalangi kita untuk memproduksi video Bapak Ibu. Selama kita punya ide yang matang dan kita mau melakukannya, maka terjadilah keajaiban ya. Nah, kita kembali lagi ke materi kita. Saya akan share screen kembali. Kita tadi di sini di cara instalasi perangkat video ya. Kemudian persiapan setting video itu yang ada di dalamnya adalah kru 1-2 orang, itu cukup untuk produksi kecil ya Bapak Ibu. Kalau produksi besar itu pasti banyak sekali orang yang harus terjun di dalamnya. Kemudian ada cast, pemain atau talent, ada juga di bagian art, ada juga di bagian wardrobe untuk kostumnya. Ini art biasanya ngurus-ngurus desain ya Bapak Ibu di bagian seni. Kemudian lokasi, ada juga yang urus properti. Properti itu misalnya Bapak Ibu mau setting pengambilan videonya adalah settingnya itu ruang tamu jadul seperti film Keluarga Cemara ya Bapak Ibu. Kalau lihat film Keluarga Cemara nanti akan rilis lagi Keluarga Cemara seri kedua. Nah di situ akan terlihat itu venue-nya, kemudian suasananya adalah suasana di desa yang sederhana dengan peralatan-peralatan rumah tangga juga yang terbatas, perabot-perabot yang jadul Bapak Ibu. Nah, tim properti lah yang akan sibuk cari kiri kanan itu tempat penyewaan gitu. Teman saya kebetulan, teman baik saya di perfilman, dia pernah ada di posisi ini, properti. Jadi sering kali aku lihat dia posting status atau dia juga hubungin saya dan bilang, kamu punya nggak ini apa mimbar gitu? Kamu punya, karena dia tahu saya sering aktif di organisasi. Ya dia bilang, kamu punya nggak tanaman yang jadul yang modelnya kayak gini? Terus fotonya dikirimin ke saya. Nah itu karena keperluan properti ya Bapak Ibu untuk kepentingan pengambilan gambar. Jadi ini beberapa divisi-divisi orang-orang yang bertugas untuk membuat produksi video kita berjalan dengan lancar. Ada juga yang disebut transkrip wawancara Bapak Ibu. Ini katanya akan sangat mendukung ketika kita ngambil video dalam 1 hari selesai. Tapi walaupun sekarang rata-rata filmmaker rada repot melakukannya ya, tapi ini ternyata akan menolong, akan cukup menguntungkan kalau dikerjakan. Keuntungannya adalah filmmaker itu bisa dapat informasi dari narasumber tentang gambar-gambar, masukan-masukan lah ya, karena kan sudah mengulik sama-sama, brainstorming tentang ide yang akan disampaikan di video tersebut. Nah ini bisa dapat informasi yang lebih nih dari narasumber. Kita nggak tahu, barangkali narasumber kita, orang-orang yang kita tidak sangka-sangka dia punya informasi yang cukup komplit mengenai isu yang akan kita angkat ya.
Saya juga sering kali seperti itu, makanya saya ingat dulu di zaman kuliahan para pengajar suka mendorong kita untuk memperluas jaringan, berteman dengan siapapun, berbuat baik dimanapun kita berada. Karena kita nggak tahu nih, orang di kiri kanan kita bisa jadi adalah bantuan yang Tuhan sediakan di masa yang akan datang. Kita nggak pernah tahu ya. Kita sangkanya, lihatnya, penampilannya kayaknya tidak meyakinkan, tahu-tahu wawasannya luas, Bapak Ibu. Jadi ya itulah contoh lewat interview, transkrip interview, kita bisa menggali banyak informasi yang berkaitan dengan produksi video kita. Nah, dengan transkrip wawancara ini juga salah satu keuntungannya adalah ketika narasumber itu menuturkan bahasa asli, entah itu logat dari suatu tempat ataupun mungkin bahasa yang berbeda gitu ya. Saya semalam baru aja selesai nonton film Ngeri-Ngeri Sedap, Bapak Ibu. Itu basically bahasa yang digunakannya itu dialeknya itu dialek orang Sumatera Utara ya. Jadi ini akan sangat menguntungkan kalau ada transkrip wawancara, bisa ketahuan bahwa kita butuh penterjemah. Jadinya nggak kalang kabut ketika hari H harus produksi video dan ternyata ada kendala bahasa. Nah, dan juga untuk transkrip wawancara ini kita bisa terbantu dalam hal menyusun ulang penceritaan waktu file mentah ini yang sudah di tag di mana-mana itu masuk di proses editing. Jadi disarankan untuk Bapak Ibu tidak melewatkan tahap yang satu ini. Nah, ini resolusi dan frame per second. Kemarin saya sempat bagikan resolusi itu banyaknya pixel-pixel yang ada di layar. Semakin banyak pixelnya, semakin jelas gambar yang dihasilkan. Semakin rapat, semakin tinggi resolusi, gambarnya makin jernih. Begitupun frame per second, Bapak Ibu, nanti kita akan terima topik ini di post test ya. Kemarin di pre-test yang rada sedih karena nilainya cukup minim. Nanti di post test bisa diperbaiki dengan materi-materi yang kita terima ini, Bapak Ibu ya. Resolusi dan frame per second. Ini resolusi ada, kemarin kita sudah lihat, standard definition, high definition, full high definition, quad high definition, dan kemarin juga ada, ini kan sudah di 4K atau 2K, kemarin kita sampai lihat ada di 8K. Nah, frame per second ini dalam 1 detik ada berapa gambar yang ditampilkan. Kalau dia semakin banyak gambar yang ditampilkan, biasa pergerakan gambarnya akan halus. Kemarin diinfokan di slide yang kita pelajari sama-sama, semakin besar 60 frame per second itu biasanya video untuk slow motion, Bapak Ibu. Jadi kalau kita harus terbiasa mendengarkan istilah-istilah ini, resolusi, frame per second, ada shoot, scenes, sequence, garis imajiner. Ini satu shoot artinya kita ambil satu gambar, stop, itu satu shoot. Satu scene adalah banyak gambar di tempat yang sama, ngambil misalnya di ruang tamu, waktu adegan ibunya lagi menangis, cut, ambil lagi adegan anaknya datang ngibur ibunya, diambil beberapa saat, cut lagi. Jadi itu satu scene, di satu lokasi ada beberapa peristiwa yang di tag. Sedangkan sequence itu seperti sebuah serial, itu banyak shoot and scene yang sudah tersusun sehingga terbentuk sebuah pesan yang akan disampaikan. Ini beberapa istilah-istilah kita ya Bapak Ibu. Kemarin Bapak Ibu juga sudah lihat tampilan yang seperti ini untuk shoot dan angle-nya. Nanti bisa cek kembali di materi yang sudah disematkan di B-Learning. Ini teknik penempatan kamera. Ini ada bird eye, itu seperti burung. Kalau burung melihat dari atas, seperti itulah posisi kameranya. Ada high angle, ada eye level, low angle, and frog eye. Frog eye ini agak ekstrim dari bawah gitu ya Bapak Ibu. Ada bird eye, ada frog eye. Jadi dari sudut pandangnya burung dari atas, kemudian kalau frog eye dari paling bawah. Biasanya kalau mau memberikan efek mencekam gitu ya, kita lihat seperti iklannya sirup marjan Bapak Ibu. Kalau mau lebaran
Itu terakhir kemarin saya lihat ada iklan buto ijo. Buto ijo datang menyerbu sebuah kampung. Itu pakai frog eye. Dia buto ijonya gede, badannya terus kakinya juga gede. Itu dentuman kakinya waktu menghantam bumi ditambah dengan efek frog eye dari bawah itu memberikan kesan yang mencekam ya, karena ceritanya buto ijo datang menyerbu warga setempat. Tapi warga itu bisa gara-gara sirup marjan terjadilah sesuatu ya gitu ya. Terjadi solusi gitu. Ada satrianya sirup marjan kalau saya tidak salah iklannya seperti itu. Jadi ini beberapa teknik penempatan kamera. Setiap angle itu memberikan efek yang berbeda untuk video yang kita ambil. Ini juga pergerakan kamera. Kemarin Bapak Ibu sudah dijelaskan ya. Ini nanti bisa ada di post test juga. Bapak Ibu bisa cek pedestal, dolly in, dolly out, pan, roll. Ini semua juga masih sama. Teknik pencahayaan. Ada backlight. Ini sering nih kita dengar istilah ini kalau kita lagi foto bareng saudara-saudara kerabat. Lalu cahayanya itu bukannya dari depan menimpa wajah kita, tapi justru dari belakang sehingga fotonya jadi gelap. Biasanya pada bilang, aduh ini backlight nih, coba kita tukar posisi, ganti posisi. Jadi ada backlight, ada fill light, ada key light. Ini poin-poin pencahayaan yang kita perlu perhatikan juga Bapak Ibu. Nah biasanya kalau backlight itu kalau kita mau bikin efek siluet ya, ada masanya juga tuh Bapak Ibu. Saya ingat di zaman kuliahan kalau nggak salah teman-teman saya pada rame-rame bikin foto siluet ya. Lagi karena di kota kami ikonnya itu Pantai Losari. Jadi biasanya kalau sunset bagus banget untuk ngambil gambar itu siluet gitu. Jadi kita terlihat gelap karena ada backlight cahaya, bukannya menimpa dari depan tapi justru dari belakang, sehingga gambar yang dihasilkan jadinya objek yang di tag gambar itu gelap. Selanjutnya ada garis imajiner. Ini kemarin juga saya sempat bagikan. Garis dimana garis pantangan ya buat kameramen yang tidak bisa dilewati. Ini garis standar supaya komposisi pengambilan gambarnya itu bagus Bapak Ibu. Jadi ini yang disebut garis imajiner. Ini adalah 5 teknik untuk modifikasi pengambilan video. Mohon maaf Bapak Ibu. Nah, yang pertama adalah memindahkan, kemudian membalikkan, ada juga memiringkan, dan mengubah serta memutar. Ya mohon maaf Bapak Ibu. Nah ini 5 teknik modifikasi objek saat ambil video. Jadi ini semua 5 poin ini Bapak Ibu bisa temukan di VN. Beberapa part untuk tindakan dalam pengeditan video kita. Ini ada tips cara, ini indikator juga nih, bagaimana caranya mengetahui bahwa kita tuh mengambil gambar yang bagus. Yang pertama ada ceritanya. Kemudian sesuai kaidah sinematografi yang tadi kita belajar tuh. Komposisi, shot size, angle, movement kamera, type of shot, itu kaidah sinematografi yang perlu kita perhatikan dalam pengambilan gambar. Kemudian kita mesti perhatikan suhu dari suhu warna dari video tersebut. Kemarin saya bagikan Bapak Ibu, saya mau share screen. Aduh, nggak bisa nih. Mesti di stop di sini dulu. Di VN Bapak Ibu bisa mengatur suhu ya, temperatur dari video tersebut. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di filter. Ini kan yang pertama di paling bawah kiri itu template. Setelah template ada filter.
Nah, di filter ini ada preset-preset yang sudah disediakan, baik itu yang berbayar maupun juga yang free. Ada custom, aesthetic, vivid, essence, fog. Nah, tapi ada juga yang menyesuaikan yang manual. Nah, di manual ini Bapak Ibu bisa geser terus menerus sampai menemukan ini ada tulisan temperatur. Nah, Bapak Ibu bisa sesuaikan nih, lihat. Semakin ke kanan dia semakin orange, semakin cerah ya. Sedangkan semakin ke kiri dia semakin agak biru Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu bisa sesuaikan temperaturnya secara manual, baik itu pencahayaan, warna, mau mempertajam warna juga, semua bisa diatur di bagian filter. Nah, itu salah satu cara agar komposisi pengambilan gambar kita baik. Nah, setelah di komposisi ini, B-roll, footage tambahan. Jadi supaya ada variatif ya Bapak Ibu, bagus kalau Bapak Ibu bisa menambahkan footage ya, untuk memberikan tambahan informasi atau memberikan kesan, atau juga supaya video kita nggak monoton. Tadi saya menonton beberapa video-video B-roll yang sangat menarik Bapak Ibu. Nanti saya bagikan lagi di YouTube biar Bapak Ibu bisa lihat video tersebut. Videonya jadi sangat keren ya. Padahal tidak jarang B-roll tersebut diambil itu dengan perangkat yang terbatas Bapak Ibu, sangat terbatas. Tapi toh hasilnya bisa maksimal, bisa sangat kreatif. Cuman satu kamera, lightingnya juga terbatas, tapi bisa dimainkan dari pergerakan kamera atau angle-angle yang ada gitu ya. Jadi jadilah video-video tersebut. Ini bisa jadi solusi, salah satu saran untuk membuat video kita itu bagus. Selanjutnya untuk mengambil gambar itu yang perlu diperhatikan adalah bagian editingnya. Ya, kita bersyukur dengan aplikasi-aplikasi yang banyak menolong kita, baik itu yang bisa digunakan di handphone dengan segala kekurangan dan kelebihannya, maupun juga yang di komputer Bapak Ibu. Selain daripada itu, untuk sebuah video yang bagus itu sangat baik bila ditambahkan musik, karena musik itu memberikan nuansa ya, memberikan kesan pada video kita. Coba deh Bapak Ibu bikin video liburan ke sebuah tempat, tapi musiknya serem. Jadinya bukan video liburan Bapak Ibu, malah jadinya kayak video horor gitu ya. Karena musiknya serem, mencekam. Tempat yang bagus sekalipun jadinya ngeri karena musiknya. Contoh aja kalau kita lihat film-film thriller atau film horor Bapak Ibu, tidak jarang lokasi pengambilan gambarnya itu tempat yang bagus. Misalnya lagi liburan ke sebuah pulau kosong gitu ya, tahu-tahu ada penghuninya, misalnya seperti itu. Padahal pulau itu kalau dilihat sangat bagus. Coba deh, musik yang diberikan adalah musik yang riang, musik yang misalnya musik reggae, pasti kita ngelihatnya juga ceria. Tapi coba lihat di film horor, dia di pulau yang sangat antik, yang sangat cantik juga, yang pulau yang pantai yang jarang disentuh manusia. Aduh, asik deh pemandangannya. Tapi karena musiknya itu serem, angle pengambilan gambarnya juga suka bikin kita kaget, jadinya kita jadinya rasa ngeri ya, bukannya merasa senang mendengarkannya. Jadi musik ini, audio itu sangat berperan juga dalam memberikan efek ya, nuansa pada video kita. Dan ini yang tadi kita kupas di slide awal, bahwa disarankan kita bisa punya catatan untuk pasca pengambilan gambar. Karena di syuting day ini kita setiap selesai syuting, lewat catatan tersebut kita bisa dibantu untuk review Bapak Ibu.
ada checklist centang-centang untuk poin-poin yang sudah kita laksanakan. Jadi kita bisa lihat di catatan kita mana hal-hal yang miss, yang kita lewatkan, yang mungkin apakah mesti dihilangkan memang atau perlu di tag ulang. Lalu kita akan lihat juga dari catatan tersebut kebutuhan-kebutuhan apa yang masih belum tercukupi. Ini supaya proses produksi video kita itu optimal dan kita tidak kekurangan materi waktu proses editing. Bapak Ibu coba bayangkan ya, bila Bapak Ibu menjadi editor, dan sebagai editor Bapak Ibu sudah lihat nih catatan hal-hal yang akan dikerjakan untuk video tersebut. Giliran Pak kameramen udah ambil gambar, udah selesai waktu pengambilan gambarnya, lalu menyetor semua file-file ke editor. Tahu-tahu editor kita sebagai editor melihat bahwa ada 1-2 file mentah materi yang belum dipenuhi. Aduh, rasa-rasanya mau cakar orang. Karena kita udah ready untuk edit, bahkan mungkin sudah sementara mengedit, tapi di tengah jalan lihat, kayaknya bagian ini kurang deh. Karena di catatan kita ini ada. Alhasil kita mesti putar otak kembali gimana caranya supaya menutupi part-part yang miss itu. Jadi memang dengan catatan ini sangat menolong kita supaya mengurangi miss yang ada, kekeliruan yang ada, supaya produksi video kita berjalan dengan baik. Nah, ini masih berkaitan dengan review syuting sepanjang hari. Kita harus selalu review setiap selesai produksi, langsung tutupi kekurangan. Jangan lupa backup data dan hasil produksi yang didapat. Di kamera kita memang ada memori, tapi segera backup, masukkan langsung ke PC yang memang kita sudah tetapkan untuk simpan, keep semua dokumen-dokumen. Kita juga perlu peka terhadap semua yang terjadi saat proses produksi, baik kejadian yang ada, misalnya musim hujan atau musim kering, apa persiapan-persiapan kita. Jadi memang ini sebuah persiapan yang cukup kompleks Bapak Ibu ya, karena ada hal-hal yang terjadi di lapangan yang kita tidak sadar ya, bisa jadi itu hal-hal mendadak. Seperti kemarin baru aja terjadi Bapak Ibu, ketika saya selesai kelas kita, lalu saya duduk, saya mendapati kursi saya kok bergerak gitu ya. Ternyata seorang teman WA saya dan bilang kayaknya ada gempa. Saya juga ngerasa di kantor. Saya konfirmasi dan bilang benar, saya juga ngerasain. Cuma saya lihat lampu gantung tidak bergerak. Ternyata terjadi kemarin ya, agak sore di Sulawesi Barat Bapak Ibu. Jadi itu peristiwa-peristiwa yang kita nggak bisa prediksi. Nah, perlu untuk kita selalu peka dengan momen-momen tersebut. Selanjutnya adalah jangan terlalu baku ada treatment atau proposal. Karena hal-hal yang terjadi di lapangan bisa jadi merupakan manuver-manuver Bapak Ibu, bisa jadi itu jadi momen untuk membuat video kita itu semakin kreatif ya. Jadi di lapangan tuh ada beberapa hal yang bisa kita explore. Memang kita punya catatan persiapan, kita punya konsep, tetapi juga kita perlu fleksibel bila memungkinkan ada sedikit tambahan untuk kepentingan video supaya video kita hasilnya semakin bagus ya. Nah, jadi summary dari pembahasan kita hari ini adalah kalau content creator punya perangkat yang baik, belum tentu hasil videonya bagus. Jadi perangkat video yang baik itu tidak menjamin Bapak Ibu. Memang ide yang bagus yang diimplementasikan itu bisa mendorong kita walaupun perangkatnya kurang sempurna, tapi kita bisa kreatif, muter otak kita, cari akal gimana caranya supaya dari keterbatasan perangkat yang ada kita bisa bikin video yang bagus. Dan 6 komponen yang perlu diperhatikan saat setting video yaitu krunya, orang-orang yang bertugas,
cast atau talent, artisnya ya, yang berperan di dalam video, kemudian art, lalu wardrobe untuk kostum dari talent, lokasi, dan properti. Properti kelengkapan syuting sesuai dengan storyboard atau ya script yang ada. Nah, teknik pengambilan video juga itu kalau dia berbeda bisa kasih kesan visual yang berbeda. Baik Bapak Ibu, demikianlah materi tentang video production pada hari ini. Temanya itu memproduksi konten video. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena materi kita sudah nanti masih ada materi lagi. Namun Bapak Ibu sekarang saya mau bantu nih bagi Bapak Ibu yang ada kesulitan dalam produksi videonya. Tadi Ibu Isra bilang semakin dilihat semakin bingung ya Bu Isra ya. Sekarang mungkin Ibu, kalau Ibu bersedia, saya persilakan Ibu bisa share screen, barangkali nanti apa yang menjadi pertanyaan Ibu saya coba kita bisa coba lihat sama-sama dan memberikan solusi. Selain Ibu Isra, bagaimana dengan Bapak Ibu yang lain? Kalau Pak Hairul Sanifati, bagaimana dengan videonya Pak Hairul? Belum mulai Ah ya, Pak, Bapak apakah sudah kumpul tugas storyboard, Pak? Sudah. Oke, nanti bisa dari patokannya dari situ, Pak, dari tugas storyboard. Bapak bisa menemukan ide-ide untuk ide-idenya dituangkan di storyboard, nanti itu jadi patokan untuk Bapak cek gambar, Pak, dan mulai edit. Nah, saya rencananya juga beda sama storyboard, karena kalau pakai patokan storyboard itu lumayan lama ya. Oh, gitu ya, Pak. Hmm. Jadi rencana Bapak pengambilan videonya seperti apa, Pak? Kalau saya kebetulan kan sekarang mau ini ya, apa namanya? Sekedar sampel teknik aja sih, pengambilan video sama editing aja. Jadi anak-anak kan sekarang lagi apa namanya, kelas meeting, bisa enggak kayak gitu misalnya video tentang kelas meeting anak-anak gitu. Boleh juga, Pak. Yang Bapak mau infokan apa dalam video tersebut, Pak? Tentang kegiatan di sekolah? Menariknya kegiatan menjelang liburan di sini gitu. Kayak lomba-lomba apa aja yang gitu. Sama di sana kan nanti ada kayak siswa-siswa berprestasi itu kan menunjukkan ininya gitu, kemampuannya di kelas meeting itu. Nah, itu yang kita tonjolkan nanti gitu. Baik, Pak. Yang penting Bapak bisa kasih tambahan narasi misalnya, atau lewat musik atau lewat audio, supaya audiens mengerti pesan apa yang mau Bapak sampaikan di video tersebut. Apakah Bapak sudah mulai mengutak-atik VN, Pak? Sudah cek aplikasinya? Dulu yang di sini tuh saya yang buat video-video untuk kegiatan-kegiatan itu dari dulu pakai VN. Ah, begitu, Pak. Jadi Bapak sudah terbiasa ya. Cuma yang nambah-nambah preset itu masih agak kurang sih. Baik, Pak. Sip. Berarti Bapak ini udah gampang itu mah. Dengan menjentikan jari, Pak Hairul sudah bisa produksi video. Di grup WA, Bapak bisa lihat saya juga kirim satu link YouTube review tutorial tentang VN. Ada beberapa tools yang tidak sempat saya jelaskan kemarin, Bapak Ibu. Pak Hairul bisa cek di situ, dan toolsnya sangat bagus, Pak. Sip, terima kasih Pak Hairul. Ya. Saya habis ini mau ngobrol-ngobrol lagi Bapak Ibu, tapi saya minta waktunya 2-3 menit, mau break sebentar, nanti kita kembali lagi.
Oke, baik Bapak Ibu. Saya mau tadi Ibu Isra masih ada di sini. Bapak Ibu yang lain yang mau bertanya tentang VN, silakan. Supaya kita sambil edit video, sambil kita cek hal-hal apa yang masih terkendala. Ini saya Sofil, masih berjuang. Iya Pak, silakan Pak Sofil. saya mau nanya, VN itu sifatnya potret ya? Nggak bisa landscape, HP-nya dimiringkan gitu, kayak KineMaster kan miring dia, gambarnya lebih lebar. Untuk VN, barangkali karena storyboardnya ini cukup panjang ke bawah Pak, agak sulit kalau dia landscape. Barang saya coba untuk ubah rotasi otomatis di handphone ya Pak ya. Nggak bisa sih Pak, nggak bisa Berarti berdiri ya, HP berdiri ya modelnya ya? Emang harus portrait Pak. Oh enggak. Barusan saya coba. Ya. Saya masih penasaran nih dengan kurva yang tadi, karena semalam udah dapat caranya, tapi masih ternyata pagi ini saya kehilangan. Mau bersabar Satu ya Pak lagi Bu, Rizky ya. boleh enggak saya apa ya? Boleh dong, boleh Pak, Nanya silakan. nih, mungkin ada yang pernah punya pengalaman gitu tentang pembuatan template gitu ya. Saya berharapnya bisa membuat video tuh yang saya jadikan template, sehingga besok-besoknya kan tinggal masukkan footage baru gitu. Jadi nggak perlu ngedit lagi, oh ini sudah ada ininya gitu. Cuma gimana ya cara buat template itu gitu. Kalau di VN ataupun di KineMaster atau di apa kan biasanya ada tuh template yang bisa kita download. Nah, itu kan tapi hasil editan orang lah kita bilang. Betul. Kalau kita yang mau buat sendiri template itu gimana gitu ya? Apakah ada Bapak Ibu yang punya pengalaman yang sama membuat template? Kalau anak instan kayak saya Pak, template yang ada aja. Tapi benar juga pertanyaan Bapak. Benar juga pertanyaan Bapak, kalau kita bisa bikin template sendiri, kenapa enggak ya? Apakah Bapak Ibu ada yang punya pengalaman? Silakan. Bisa aja. Tergantung mau template-nya, kita mau konsepnya seperti apa, template-nya tentang apa dulu. Jadi nanti bisa dipergunakan di video, misalnya kayak template video opening misalnya, atau logo opening bergerak, bisa saja. Jadi nanti tinggal di insert ke kita buat, jadi disambung dengan video yang Suaranya agak putus-putus Pak Wahyu. putus ya. Iya Pak. Jadi bisa saja sih Pak, tergantung konsepnya, template-nya itu seperti apa. Kita buat dulu, misalnya kayak video opening. Di video opening kita bisa buat dulu part openingnya, nanti kita simpan, terus nanti ketika mau buat video lain, jadi video opening itu kita taruh di awal, baru disambung dengan video-video yang lain. Bukan kayak gitu kayaknya maksud saya Pak Yu. Apa ya? Ya. Lebih ke preset mungkin dulu pernah dengar enggak ya? Preset. Jadi dia itu dari video awal sampai akhir. Jadi tinggal kita tambah ini, dia masuk ke part-part tertentu gitu. Ada coba deh di VN itu kan ada template tuh. Kalau kita klik template, saya tinggal masukkan foto ini atau video ini jadi dia. Maksudnya gitu. Saya sih belum pernah nyoba yang seperti itu ya. Mungkin bisa dicoba.
Ya itu makanya penasaran gitu. Gimana yang ngebuatnya gitu. Ya tergantung ya yang penting konsepnya dulu, idenya mau seperti apa gitu, dan bisa produksi template sendiri kan. Nah, Bapak Riki kabar baik, saya udah ketemu Pak. Dari tadi ngutak-ngatik handphone jadi ngerti. Saya share screen dulu ya Pak ya. Di mana nih Zoom kita. Itu dah kalau menurut saya itu fitur menariknya VN di situ gitu. Tapi saya dulu lupa gitu. Karena saya sempat uninstall dulu, enggak pernah pelajari lagi. Jadi tadi kan saya infokan Bapak Ibu kalau ini bingkai utama berfungsi untuk memberikan efek juga di video kita. Nah, salah satunya adalah dengan di titik-titik yang kita pasang bingkai utama ini kita bisa perbesar dan perkecil. Seperti ini, titik ini saya perbesar Bapak Ibu. Yang ini saya coba di sini saya perbesarnya di bagian meja. Kemudian yang ini saya perbesarnya di bagian mikrofon. Coba mana ya mikrofonnya? Ini deh. Atau di bagian bagian bunga deh, ini ada bunga kecil. Di kurvanya saya pilih yang rada mantul kayak gini. Jadi ketika video tersebut kita play, kita review, waktu dari bingkai satu ke bingkai yang lain, ketika dia membesar, mengecil, jadi dia nge-spot ke bunga, spotnya ke mikrofon, spotnya ke kursi, itu ada efek perpindahannya Pak. Contohnya seperti ini. Ya, ini yang agak mantul yang ini. Apps mana? Kok jadi hilang ya? Nah, kayaknya ini fitur jedak-jeduk itu loh, Bu. Yang pernah saya tanyakan dulu di awal gitu ya. Jadi menarik kayaknya gitu, tapi saya enggak ngerti gitu, masih belum terlalu ini sih cara penggunaan yang baiknya gitu. Kalau jedat-jedut tuh Pak, Bapak bisa pakai di ini sih. Misalnya ini biasa saya mengandalkan ini dipisah dulu. Dipisah dulu. Misalnya yang mau jedut-jedutnya yang di bagian ini, di bagian bunga ini di tengah. Kita pakai ini di filter sih Pak. Sorry. Di FX. Kayak gini kan Pak, begini maksudnya ya? Iya sih bagiannya gitu. Ini misalnya jedut-jedut. Jadi ini video ini tadi karena udah saya pisah-pisah videonya, saya cuma mau di bagian bunga yang tadi, saya coba play. Nah di bagian bunga tadi dia, ini ada. Iya. Ya, Bapak lihat di situ ada warna hijau nih efek. Bapak lihat nggak ikonnya nih? Siap. Ada berarti tongkat magic. Iya benar. Jadi di part inilah nanti dia ada jeda-jedanya, lalu berhenti gitu. Tapi biasanya saya pisahkan, saya potong-potong videonya pakai ini Pak, gunting pisah, atau mungkin yang di bahasa Inggris itu cut. Kalau yang tadi itu yang kurva itu berarti di bingkai utama. Kalau kita kasih bingkai utama artinya di bagian tersebut kita bisa kecilin, besarin, kita bisa tilt dia jadi bikin miring. Nah, waktu dia kecil membesar, dia bukan cuma besar kecil mendadak, tapi dia kasih efek, misalnya membesar kemudian dia terpantul-pantul jadi makin besar. Kira-kira penjelasan saya menjawab nggak ya Pak ya? Lumayan sih maksudnya. Lebih tahu fungsinya sih. Intinya di bingkai utama itu di bagian itu kita akan gitu. Iya, Pak. Fokusnya ke situ gitu ya. Betul. Jadi kurva ini untuk memberikan efek pada bingkai utama. Pada fokus itu ya. Iya. Jadi Bapak bisa aktifkan kurvanya ketika Bapak sudah pasang bingkai-bingkai di video tersebut. Mungkin Bapak akan lebih paham kalau Bapak sudah coba Pak. Jadi video tersebut Bapak bingkai dulu. Bapak coba bingkai beberapa video. Misalnya satu video dikasih 3 bingkai. Lalu bingkai kedua atau bingkai ketiga ada yang Bapak perbesar. Nah setelah Bapak perbesar, kurvanya pasti aktif. Bapak pilih kurvanya
itu ada beberapa pilihan seperti ini. Ada juga yang gini, ini yang back in. Ini kalau circle, ini black out. Jadi ada beberapa pilihan. Ini starter, ini dem, ini dem 3. Ya, ini agak bergetar. Seperti kurvanya yang naik turun, jadi dia agak bergetar. Ini sih Pak, silakan Bapak Riki bisa praktek supaya lebih paham lagi. Iya sih. Terima kasih Pak Riki. Siap. Oke, saya mau diskus sama ibu-ibu yang lain deh. Ibu Safitri, selamat bekerja Bu. Bagaimana videonya Bu, aman? Kalau Ibu Safitri ini milenial, ini gampang nih, pasti jago Ibu Safitri ya. Saya tunggu ya Bu videonya. Kalau Bapak Ibu lihat di redaksi di dalam tugas, jangan lupa cantumkan logo dari satuan kerja Bapak Ibu. Bapak Abdul Haris, gimana videonya Pak? Aman Pak? Oke, tidak ada kendala Pak dengan VN-nya? Enggak, Bu. Enggak, tapi saya kayaknya karena di handphone nggak bisa, saya pakai aplikasi yang lain. Tapi picture-nya saya menggunakan picture yang dijelaskan sama Ibu. Baik Pak. Bapak pakai aplikasi apa fungsinya. Pak? Apa ya? Filmora. Baik Pak, itu juga bagus. Jadi Ya. Bapak pakai di laptop ya Pak? Di HP Filmora Go. Di laptop, di HP saya udah penuh memorinya. Oke, jadi Bapak pakai di laptop. Kalau di laptop Bu, mesti ada. saran Bu, kalau bisa tugas di closingnya di akhir aja, jangan per hari. Saya belum ngumpulin tugas. Baik Pak. Karena beberapa tugas itu kan mungkin bagi saya cukup mudah ya Pak ya, cuma ngisi tabel aja, ini langsung semua pada tepuk tangan nih. Iya, pikir saya kayak misalnya kayak kemarin kita baru aja belajar VN, ada beberapa tools. Jadi maksud saya sebelum Bapak Ibu pulang kerja, belum tutup laptop, isi dulu tuh beberapa tools untuk review apa yang diterima sepanjang hari, habis itu kirim gitu. Tapi ya saya kurang peka dengan kondisi Pak Abdul Haris barangkali yang habis kelas langsung direcokin sama siswa kali Pak ya. Bapak di madrasah Pak? Saya tukang nikahin Bu. Sorry Pak, mohon maaf, saya kurang dengar. Di KUA. Oh di KUA, iya. Mantap, penghulu viral. Kalau Bapak itu mau nikah lagi boleh. Waduh. Saya bantu Pak Riki. Siap. Aduh, untung di kantor kita kelasnya ya Pak ya. Kalau di rumah istri juga bisa dengar nih. Iya. Mungkin Bisa itu saya- kendala kami kalau habis kelas ya ada aktivitas lain. Jadi meskipun hal mudah, tapi kalau ada aktivitas lain kan jadi kita tinggalin. Iya Bu, iya Pak, betul Pak. Baik Pak, terima kasih. Apakah Bapak ketinggalan tugas? Ada tugas yang tertinggal? Bisa saya bantu Pak? Kalau saya storyboard lebih ke konsep ya. Storyboard saya belum upload, tapi secara konsep saya paham. Karena memang tanpa storyboard atau script kita sulit. Kan itu kitab suci kita untuk bikin, atau guidance kita untuk bikin suatu konten. Kalau tanpa itu saya rasa agak sulit juga. Iya Pak. Meskipun detik-detiknya kita belum nyampe ke detik lah. Minimal secara garis besar saja arahnya kemana, start di mana, selesai di mana. Betul Pak. Kalau sampai detiknya saya belum bisa. Tapi Bapak sudah paham konsepnya ya Pak ya? Konsepnya paham. Iya, persiapannya dan betapa rempongnya Pak untuk sebuah produksi video. Karena ya kalau tim kecil nggak masalah, misalnya Pak Abdul Haris dan seorang rekan yang menolong ya oke aja ya, bisa bikin ide-ide yang lain untuk menutupi gitu kalau ada miss. Tapi kalau tim besar yang melibatkan banyak orang, memang storyboard ini
perencanaan itu sangat membantu, apalagi kalau dia detail. Siap, semangat terus Pak Abdul Hari, saya nggak sabar lihat video Bapak. Bapak pakai ambil topik apa Pak? Temanya apa? Kemarin karena ada kegiatan supervisi, saya coba nih sama teman saya Bu Kiki mau bareng ngerjain edit yang kemarin kegiatan supervisi dari Kemenag. Gitu. Baik Pak. Sama satu lagi tema yaitu pendaftaran untuk calon pengantin. Jadi kalau pengantin itu mau daftar tuh bagaimana gitu. Yap, jadi Thailand. Nah, kayak Pak Khairul, Pak Agus, sama Pak Riki kalau mau ada nikah lagi kan nanti saya tutorialnya bisa saya Jadi Thailand aja Pak, jadi Thailand aja. Gak bisa jadi pelaku. Nah tuh Pak Abdul Haris sudah ngasih tahu idenya sendiri tuh Pak, mantep tuh. Bisa bikin tutorial. Pak Riki udah semangat Pak, katanya tadi mau jadi talent. Cuma kemarin saya ada yang ketinggalan Bu, cara menggabungkan beberapa video. Karena saya kemarin kan ada supervisi itu. Jadi Iya, keluar Pak. masuk keluar. Paling nanti saya dari rekaman Ibu yang kemarin saya lihat lagi gitu. Ada juga link YouTube Pak, saya sudah lampirkan di grup WA, Bapak bisa cek, itu bagus tuh fitur-fitur yang diajarin. Barusan sudah nonton. Iya Pak. Sudah nonton juga. Siap Pak. Kalau menggabungkan dua hati ya memang udah bisa ya, luar biasa ya. Pak Iya, Guru. Iya. Ya, kalau menggabungkan dua hati emang kayaknya bergurunya sama Pak Riki aja. Kalau Pak Abdul Haris secara resmi menyatakan atau persiapannya bisa sama Pak Abdul Haris, tapi kalau prakteknya sama Pak Riki nih paling semangat. Siap Bapak Ibu, sekarang saya mau bertanya ke yang lain lagi. Terima kasih Pak Abdul Haris. Ini ada Ibu Nur Mulyati. Gimana Bu? Apakah ada yang terlewatkan? Apakah Ibu? Saya baru bisa bergabung, tadi ada kegiatan. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Yang penting videonya lancar ya Bu ya. Saya belum coba, tapi saya lihat di fitur-fiturnya hampir sama dengan KineMaster. Kebetulan saya sering pakai KineMasternya. Oh baik Bu, baik Bu. Oke. Yap. Kemarin Ibu storyboardnya tentang apa ya Bu? Saya kok kurang ingat. Storyboardnya tentang ini, di madrasah saya ada kelas unggulan, tapi beberapa siswa untuk minatnya ke unggulan itu kurang. Jadinya saya mau promoin untuk kelas unggulan itu aja. Baik Bu. Itu di storyboard. Apakah itu nanti akan diangkat di video Ibu? Sama Nanti ya, insya Bu, ya? Allah saya angkat yang itu. Siap, Oke. siap. Ya, makasih. Terima kasih Ibu. Ibu Rimala Nesa, gimana Bu? Iya, audit. Ya, ya. Ya, Bu. Gimana edit videonya Bu? Apakah ada kendala? Ini barusan aja mulai mencoba mengambil video. Tapi saya ada masalah sedikit. Pengambilan video kan tadi pakai handphone, terus berjalan. Nah, ternyata ada shaking gitu kan, bergerak. Saya kira di fitur-fitur itu mungkin ada untuk ini menghilangkan gerakan-gerakan itu atau gimana ya? Apa di-cut saja? Apa gimana caranya? Pas ketika sedang berjalan kan kameranya bergerak, jadi apa ya? Kurang bagus gitu. Gimana? Apa dipotong? Atau gimana nanti solusinya? Atau kita ulang ambil video? Baik Bu. Ya. Oke Bu. Kalau untuk video, untuk pengambilan gambar, memang kita bersyukur banget karena handphone zaman sekarang ada stabilizernya ya Bu ya. Coba Ibu cek di video Ibu ada fitur di kamera handphone, ada fitur stabilizer itu untuk membuat ketika Ibu bergerak waktu ngambil gambarnya itu tetap smooth. Tapi ada juga handphone yang tidak punya stabilizer Bu. Nah, untuk kondisi Ibu, saya punya tips juga. Di aplikasi ini kan bukan cuma di VN, tapi di beberapa aplikasi editing itu ada fitur-fitur seperti yang tadi Pak Riki bilang ada jedat-jedut. Nah, mungkin Ibu bisa manfaatkan jedat-jedut itu
untuk mengurangi efek bergetar. Ya, Pak. Jadi kita sebagai viewer akan melihat itu sebagai efek dari video, padahal sebenarnya itu untuk menutupi kondisi Manipulasi. memanipulasi. Oke, supaya dikira memang efek itu ya, jedak-jeduknya. Iya benar Bu. Siap-siap nanti saya coba mencocok. Iya, seperti yang barusan kita pecahkan sama-sama mengenai curve itu Bu. Jadi Ibu bisa pasang frame dulu di video Ibu, kasih titik-titik bingkai utama, lalu di bingkai utama itu Ibu kasih efek curve supaya dia jadinya naik turun, keluar masuk, ternyata itu untuk memanipulasi. Sip, terima kasih Ibu. Tapi kalau Ibu mau ngambil gambar lagi nggak apa-apa sih Bu, nggak masalah. Cuma saya memberikan saran aja biar lebih ringan. Tapi kalau misalkan agak namanya soalnya di ruang guru, misalkan mau mengambil gambar lagi, sepertinya masalahnya akan sama lagi hasilnya. Soalnya kan ya karena berjalan ya, jadi belum cek juga di handphone apa ada stabilizer apa tadi namanya istilahnya di handphone. Jadi sepertinya mungkin nanti pakai yang tipsnya dari Ibu Tio nih. Siap Bu. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Nah, untuk saya beberapa kali juga ngalamin hal yang sama Bapak Ibu. Dulu saya dapat saran dari teman sih. Jadi pergelangan tangan saya mesti dipegang seperti ini, lalu kameranya seperti ini. Barangkali ini bisa mengurangi getaran. Ini yang seingat saya sama teman. Anggota grup. Nah, ini ada yang raise hand. Tadi yang raise hand itu ada Pak Agus sama Pak siapa gitu ya, kayaknya Pak Hairul, tapi saya masih ngobrol dengan yang lain. Silakan Pak Agus barangkali mau bertanya, atau Pak Hairul. Oke, kalau mungkin salah tekan, saya coba lower hand dulu. Ya, tadi saya lihat ada Pak Sofil of Open Cam. Bagaimana Pak Sofil? Progresnya aman Pak? Oke, kalau masih belum, maka waktu ini dengan seluas. Oh sorry, Ibu siapa? Bu Leli tidak ingin berbagi. Ibu Leli. Ibu Leli yang mana ya Pak? Ibu Leli ya Pak? Ya nanti Pak Riki katanya mau minta Ibu Leli. Ibu Leli yang mana sih Pak? Ini teman-teman kantor Bapak ya? Mungkin panggilan di kantor. Ibu Leli ya? Beda, iya. Oh iya. Bu Leli ya katanya. Ada yang ngefans Bu? Luar biasa. Mau nanya progres Ibu gimana? Ya. Berbagi. Kalau untuk saya pribadi, video. untuk membuat video kan belum lama ya Bu. Saya bergabung di tim video itu belum lama. Jadi masih banyak belajar, dan pengalaman saya mengenai pembuatan video lumayan sulit ya. Untuk dari awal sampai bisa bikin konten di YouTube itu luar biasa. Dan mikrofon yang saya gunakan juga kan hasil dari dari sekolah gitu. Jadi saya ada memakai Saramonic dan Boya. Jadi untuk shoot video di luar outdoor gitu, untuk Saramonic itu sendiri bisa menangkal suara angin ya, bisa menangkal noise. Iya, di noise-nya bisa minimal gitu. Jadi suara dari talent ini lebih jelas gitu. Baik Ibu. Luar biasa memang kalau sudah AdSense. Belum Pak, belum. Insya Allah ya. Ini kalau Bu Lelia AdSense nih, bolehlah kita semua nanti kirim alamat ya Bu ya. Dikirimin souvenir. Tenang Pak Riki, saya juga jago kode keras Pak.
Sip, terima kasih Bu Lailia sudah berbagi. Semangat terus Bu sampai videonya di-render. Iya. Nah, sekarang saya seperti kata saya tadi, saya memberikan waktu seluas-luasnya bagi Ibu Israwati yang katanya semakin dilihat semakin bingung. Baiklah Ibu, bila kita mau mulai dari pertama juga nggak masalah. Apa yang bisa saya bantu Bu supaya produksi Ibu bisa berjalan dengan lancar? Karena besok kita akan presentasi videonya, video yang Bapak Ibu bikin. Saya akan lihat hasil karya dari Bapak Ibu sekalian. Oke, sambil nunggu Ibu Israwati karena mendadak off cam, barangkali lagi cari lokasi. Sekarang Pak Hairul, silakan Pak Hairul. Bapak barusan raise hand. Ini untuk tugas videonya itu berapa waktu durasinya itu berapa menit minimal? Di bawah 5 menit Pak, di bawah 5 menit. Tergantung di platform mana Bapak nanti akan upload konten tersebut. Di Instagram kah atau di YouTube kah? Kalau di YouTube kan bisa panjang tuh Pak, tapi kalau di Instagram tidak bisa panjang-panjang amat gitu kan. Iya Pak. Oh berarti bisa kita agak singkat gitu mau upload di Instagram gitu. Boleh Pak. Asal jangan 3 detik ya Pak ya. Saya juga bingung tuh nanti Bapak ngasih efek apa tuh kalau 3 detik. Oh ya siap. Ya karena kalau Bapak lihat di catatan di tugas itu berharap Bapak Ibu bisa mencantumkan logo satuan kerja, kemudian ya fitur-fitur yang ada. Kita itu harus ya itu Bu ya. Bagaimana Pak? Untuk logo itu harus ya, misalnya kita harus ngambil video untuk ini sekolah kita ya. Kalau saya kan di sekolah, berarti harus sekolah saya promosikan gitu. Kalau rencana Bapak mau angkat video tentang apa Pak? Tadinya sih setelah mikir-mikir rencananya kalau di sekolah ini agak lama kalau ngambil gambarnya gitu. Rencananya mau bikin video iklan usaha sendiri gitu. Kebetulan ada usaha kecil-kecilan gitu. Rencananya bikin video gitu. Oh iya, saya punya usul bagi Bapak. Kalau memang sekalian ini untuk video promo, mungkin Bapak bisa bikin 2 versi ya. Versi yang pertama Bapak render yang masih kosong, masih hasil editing masih kosongan. File yang kedua masih di dapur yang sama. Biasanya kan kita bisa buka dapurnya kembali ya kalau video sudah kita render Bapak Ibu. Di dapur yang sama Bapak Ibu silakan insert lagi logo ininya. Satuan kerjanya Bapak Ibu, menandakan ini tugas dari kelas Kominfo, kelas Kemenak, kelas pelatihan. Atau kalau enggak bisa enggak kan kebetulan saya juga dulu udah pernah buat ya, udah di-upload di Instagram madrasah bisa kita mengambil sebagian potongan-potongannya dari situ sama dari YouTube madrasah dan kita tambah sama video yang baru gitu. Boleh Pak, Bapak bisa cut dari video yang lama kemudian tambahkan video yang baru. Oh, bisa Pak. Tapi jangan video lamanya yang diupload sepenuhnya ya Pak. Kalau potongan-potongannya Bapak ambil sebagai materi untuk editing video nggak apa-apa Pak. Oh gitu. Ya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Hairul. Semangat produksi Pak. Siap. Selanjutnya Ibu Israwati. Apakah Ibu sudah bisa saya ganggu Bu? Iya, silahkan. Nah, saya juga butuh info dari Ibu nih, bagian mana yang Ibu kesulitan. Kalau dibilang sulit, semua sulit, tapi saya akan berusaha untuk buat yang sebaik-baik mungkin. Iya Bu. Ya cuma apakah ada hal yang bisa kita pecahkan sekarang Bu, yang Ibu rasa Ibu lupa barangkali fiturnya apa, atau Ibu mau dibantu? Saya coba yang penting itu motong. Saya potong videonya tuh saya pakai kok tiba-tiba yang saya ingin potong kok enggak bisa kepotong.
Nggak bisa apa itu, Bu? Sorry, tadi mikrofonnya Ibu matiin. Kenapa, Bu? Sorry, Bu. Maaf, Ibu Isra, bagaimana, Bu? Oke, baik, Bu. Kalau misalnya Ibu mau private message juga boleh, Ibu bisa WhatsApp saya, nanti saya bisa bantu. Ibu bisa screenshot aplikasi yang Ibu kesulitan, lalu kita cek bagian mana yang Ibu kurang paham. Nah, ada lagi Bapak Ibu yang lain yang membutuhkan bantuan atau mau menanyakan beberapa informasi. Sudah siap mau pergi syuting semua. Semua sudah siap pergi syuting. Luar biasa. Oke, di sini di presentasi yang mesti saya bagikan kepada Bapak Ibu itu menggunakan file yang cukup aplikasi yang cukup berat yang di PC ya Bapak Ibu. Ini ada Vegas Pro, ada juga ini beberapa aplikasi, saya cek dulu. Dan sudah terwakilkan karena kemarin kita sudah bahas mengenai VN. Bapak Ibu yang mau filenya Filmora, saya kebetulan dapat dari teman. Ada Filmora dengan cracknya. Kalau Bapak Ibu mau saya bisa bagiin. Saya kemarin juga sempat bagi Bagikan di grup aja, Bu. Oh boleh Bu. Peserta pelatihan. Belakangan saya bilang ke mereka, Bapak Ibu kayaknya rada sulit deh kalau mau nge-crack karena Bapak Ibu guru di daerah kan agak terbatas ya, butuh didampingi untuk prosesi meng-cracknya Bapak Ibu. Jadi saya infokan ke Bapak Ibu guru untuk bisa nih ada aplikasi di handphone. Semoga itu bisa menolong mereka. Ya, ini saya dapat chat dari Pak Yan, silakan. Pak Yan, Bapak baru bergabung hari ini Pak atau sudah beberapa hari kemarin? Apakah Bapak ada di grup ini, di grup VP8? Kalau Bapak ada di grup ini, silakan Bapak cek nomor telepon saya untuk kita bisa diskusi Pak. Tapi kalau Bapak mau sharing di sini juga boleh, jadi Bapak bisa share screen. Nanti akan saya review kembali, ulang kembali cara manfaat-manfaat dari tiap fitur-fitur yang ada. Terima kasih Pak Yan Maraden. Yang lain ini Ibu, siapa ini ada yang on cam? Ibu Desi Ayu Soekartini, Ibu Asmini, Ibu Agnes, bagaimana nih perkembangan videonya? Ibu Yohana juga ini lagi open mic. Bu Yohana saya baru lihat nih Bu. Bu Yohana, apakah Ibu sudah terbiasa dengan aplikasi video editing sebelumnya Bu? Ibu masih unmute Bu, saya nggak dengar suara Ibu.
Terima kasih Bu. Iya, Bu Selamat Yohana. pagi. Maaf, Selamat pagi, Bu. baru kemarin saya bergabung karena Senin Selasa itu kebetulan kami ada kegiatan di sekolah, jadi saya tidak sempat bergabung. Terus terang Bu, materi dari yang pertama sampai dengan hari Selasa saya belum terlalu pahami. Kemudian kalau pembuatan video untuk tugas-tugasnya saya belum kerjakan. Tetapi memang ada satu video yang kami pernah buat itu lewat Bandicam. Itu saya pernah buat, lalu pernah di YouTube untuk pemotongannya, tetapi belum maksimal, Bu. Saya terima kasih dengan pelatihan semacam ini, saya akan berjuang untuk bisa sampai membuat sesuai yang diharapkan. Ya memang terus terang saya juga masih bingung karena pagi ini baru saya full untuk ikut kegiatan ini. Itu saja Ibu, terima kasih. Baik, Bu Yohana. Mohon maaf, Bu, Ibu dari daerah mana? NTT ya, Bu? Dari NTT. Dari NTT ya, Bu. Kabupaten Sumba Barat Daya. Kementerian Agama. Baik, Bu. Nah, tugas dari beberapa hari kemarin itu ada yang email pitching, Bu, untuk penawaran kerjasama. Kalau kita sebagai produser video ya, mau menawarkan produk video kepada sekolah atau perusahaan, itu kita belajar email pitching sama-sama. Kemudian kita belajar storyboard, Bu. Nah, di storyboard itu kita menuangkan segala ide-ide. Karena kan di email pitching klien kita ceritanya udah menceritakan nih kebutuhannya apa gitu. Kalau kita udah masuk ke step selanjutnya ketemu. Nah, di storyboard lah kita mulai menuang semua ide, semua perencanaan, perangkat yang kita gunakan, pengambilan gambarnya seperti apa, skenarionya seperti apa, artisnya atau talentnya siapa-siapa aja. Nah, dari storyboard lah kita mulai siapkan materi-materinya, Bu. Misalnya Ibu Yohana mau bikin company profile sekolah tempat Ibu mengajar. Ya, kalau kita bikin company profile kan pastinya kita tunjukkan hal yang unggul dari sekolah tersebut ya, Bu. Mulai dari halaman sekolah yang asri, yang rapi, sampai kepada ruang-ruang kelas supaya menarik perhatian. Nah, Ibu kalau mau bikin company profile, setelah ada storyboard itu sudah enak, Bu. Ibu sisa ngambil materi-materinya. Ngambil video per shoot, ngambil per scene, satu lokasi ngambil sekian banyak gitu ya. Nanti setelah materinya sudah lengkap, video-videonya sudah lengkap, barulah digabungkan menggunakan aplikasi video editing. Nah, tadi Ibu bilang ada video yang sudah disediakan. Saya tidak menyarankan Ibu untuk mengupload video itu. Saya mendorong Ibu untuk produksi video yang baru, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Kalau Ibu kesulitan, nanti Ibu bisa menghubungi saya. Saya bisa diskusi supaya Ibu bisa memproduksi video, Bu. Iya. Sejauh ini apakah Ibu sudah ambil video-video? Sudah. Oh, sudah ada di handphone Ibu. Sudah ada di handphone saya. Cuma Bu, yang menjadi kendala kadang-kadang di tempat saya itu sinyalnya muncul tenggelam begitu, Bu. Jadi terkadang ketika saya masuk tiba-tiba langsung hilang begitu, Bu. Itu kendalanya. Baik, Bu. Kalau pastinya baik ya bisa saya ikuti pertemuannya. Saat ini kalau saya masih di sekolah pastinya sinyalnya bagus, jadi ya saya ikuti prosesnya ini, Bu, begitu. Baik, Bu. Nah, kabar baiknya adalah tugas kita nanti, Bu, durasinya nggak perlu sepanjang 10 atau 20 menit, Bu. Justru nanti tugas kita itu di bawah 5 menit. Jadi dengan 1 sampai 2 menit mungkin Ibu bisa tag beberapa video untuk diedit. Dan internet yang Ibu bilang tadi di sekolahan, saya usul di sekolahan Ibu download aplikasinya. Nanti di rumah bisa digunakan, Bu. Karena aplikasinya bisa running, bisa jalan walaupun tidak ada internet. Ya. Bu, saya mau tanya, kira-kira ada aplikasinya begitu supaya saya langsung download sekarang. Jadi ketika aplikasinya Bu bisa share di
capek. Betul, Saya Ibu. gugup begitu. Saya bisa minta bantuan Bu ya. Karena memang saya tadi ikuti dari awal Bu. Baik, Bu. Nah, ini nama aplikasinya yang kita udah bahas dari tadi, Bu. VN namanya. Ibu bisa download di Play Store. Saya Iya. coba cek juga di handphone ya, Bu ya. Nanti saya kirimkan linknya di grup. Apakah Ibu ada di grup? Ada di grup yang sekarang. Baik. Di grup ini Ibu bisa lihat aplikasinya akan saya bagikan. Ibu bisa langsung klik, segera download supaya bisa edit video. Ya, makasih Bu sebelumnya. Sama-sama Ibu, saya sudah bagikan, silakan diklik Bu. Makasih Bu, nanti saya berjuang Bu untuk bisa. Iya Bu. Dan di grup juga ada link rekaman kelas kita dari beberapa hari yang lalu. Kalau Ibu mau cek silakan Bu. Iya. Kemudian ada juga tadi baru aja saya sematkan sebuah link untuk tutorialnya dari YouTube. Ibu di situ juga Ibu bisa cek. Ya. Semangat ya Bu Yohana ya. Ya, makasih Bu. Iya Bu. Saya tunggu videonya Bu. Ya, Nah, nanti kalau ada saya mengalami kesulitan, saya tanya di Ibu. baik Bu, baik Bu. Bu Terima kasih. Tio mau share Primora ya sama cracknya ya? Pak Abdul Haris ada Pak? Enggak, kalau ada saya mau minta dari Ibu. Oh ya udah, nanti saya kirimin ya Pak ya. Baru aja dibagiin teman saya beberapa minggu yang lalu. Bu, kalau Tolong. bisa juga. Halo Bu, kalau bisa Iya. juga sekalian dibagikan di grup, biar kita belajar juga begitu Bu. Oh iya, kalau yang Filmora ini Bu, ini kan perlu di-crack Bu, itu sebenarnya perbuatan yang tidak baik Bu. Itu kita sedang mencurangi produk orang lain. Perbuatan Jadi tercela. memang iya perbuatan tercela betul Pak Wahyu. Itu sebenarnya tidak betul Ibu. Makanya saya mendorong Bapak Ibu menggunakan VN karena kita tanpa perlu mengutak-atik hasil karya orang lain, kita tetap bisa berkreasi gitu. Hanya Bu. Ya Bu. Hanya mau menambah wawasan saja Bu. Kalau bisa iya. di-share gitu. Kalau aplikasi yang Filmora ini juga agak ini sih Bu. Menurut saya untuk Ibu Yohana yang baru mau coba hari ini, VN aja Bu. Iya Bu, makasih. Iya. Supaya dosa saya nggak banyak Bu. Baginya ke Pak Abdul Haris aja. Iya. Kita kalau belajar banyak dosa atau Bu, disabarkan. Siap Bu Yohana, semangat terus Ibu. Nanggung aja sendiri. Nanggung aja sendiri. Bu Agnes gimana Bu Agnes? Persiapannya Bu. Iya Bu, halo maaf baru gabung. Iya Bu. Mohon maaf sebelumnya kami lagi rapat koordinasi persiapan pemberangkatan jemaah haji jadi agak sibuk, tapi saya tetap ngikut. Iya, Bu. Video saya on progress Bu. Saya pakai Filmora, soalnya sudah terbiasa pakai Filmora yang Baik, crack Bu. juga, jadi dosanya nggak bagi dua Bu ya, beda-beda dosanya. Karena dapatnya bukan dari saya ya Bu ya, jadi dosa tanggung sendiri Bu. Sudah sering pakai Filmora Bu, jadi waktu pakai VN ya mungkin karena pakai handphone ya, seperti kata Pak Wahyu, mata agak keblinger gitu, lalu tahu gitu kalau pakai VN di handphone. Iya. Kalau edit video pakai laptop, jadi saya pakai Filmora aja Bu kalau saya. Baik Bu. Videonya on progress seperti kemarin rencana yang Ibu Tenti kasih Ya, Bu. untuk ada talent yang bisa ngomong di bagian pembukaan. Saya sudah koordinasi, udah rayu-rayu juga teman-teman kantor untuk ada yang mau tidak. Ternyata mereka maunya kalau tanpa suara. Mungkin Gitu. kurang percaya diri atau bagaimana. Oke, kalau tanpa suara ya. Iya. Oke. Jadi Nanti pakai suara ya? Ibu Agnes dubbing. Kalau orang Makassar, dubbing ya. iya kalau orang Makassar tuh cewek sama cowoknya, anak kecil biasa kita panggilnya Baso dan Bese. Jadi Bu, kalau video itu ada di Makassar,
teman-teman saya yang acting, saya pasti audionya inilah Baso bertemu dengan Bese. Nah, Ibu Agnes versi di Nusa Tenggara seperti apa tuh? Inilah kalau cowok di sini panggilannya Eja, kalau cewek Eja. panggilannya ini. Jadi mungkin inilah Eja dan ini. Nah, bisa jadi ya mengandalkan dubbing deh kalau gitu Bu, karena rekan-rekan di kantor ternyata maunya kayak pantomin ya Bu ya. Iya. Lebih Gambar, suka berakting daripada bicara. ya gambar tanpa suara. Padahal seru tuh kalau pakai logat lokal. Ini jadinya videonya bermuatan lokal ya Bu ya. Tidak masalah Bu, kendala yang ada bisa kita carikan solusinya. Salam saya buat teman-teman yang mau kelihatan gambarnya tapi nggak mau kedengaran suaranya. Siap Bu, disampaikan. Terima kasih Bu Iya, terima Agnes. kasih. Tadi Kalau saya Pak mau- Wahyu open mic ya. Ya. Kalau saya mau coba keluar dari zona nyaman dulu untuk sementara. Wes. Jadi mau Ini coba murni pakai VN. Nah, loh. Bungkus, Pak. Ini kalau iklan apa ya, Pak ya, yang gue suka gaya loh. Lupa aku. Bukan Sprite. Kalau Sprite ku tahu yang ku mau ya. Kok lupa Ya. iklan zaman dulu. Nah, ini gue suka gaya loh. Mantap Pak Wahyu. Langsung cek and recheck VN. Pak Abdul Haris, masih adakah Bapak di sana? Silakan saya di POK Pak ya, dicolek di grup atau personal aja deh Pak. Saya bagiin sebentar. Nah, Bapak Ibu, Bagi-bagi makanan. kenapa Pak? Ibu Mika tadi lagi makan. Ah, Ibu Mika. Nah, ini Pak Riki Suna ini pengamat. Bapak sampai ngamatin. Iya. Ternyata Bu Mika ngikutinnya sambil sarapan apa makan siang kecepatan nih, Bu? Belum sarapan, Mbak. Oh iya, oke deh. Selamat sarapan, Ibu. Gimana Iya. videonya, Ini hanya Bu Mika? video, Bu. Hanya video dia makan. Sebenarnya Oh gitu. hasil editing ini. Oh, editing. Gimana Bu Mika? Aman, Bu? Aman, Mbak. Produksinya? Ibu pakai aplikasi apa, Bu? Aku dari kemarin di learning itu kan kemarin aku lagi cek kesehatan ya Mbak ya. Jadi Iya. pulang agak malam, jadi belum sempat sebenarnya lihat tugas di learning itu belum sempat. Untung saya orangnya baik hati ya, Bu ya. Iya, Kalau alhamdulillah. rada Terima galak, kasih. saya minta loh sarapannya dibagiin sama saya, Bu. gitu. Ya, itu punishment karena apa tugasnya nggak dicek and recheck. Oke, Bu, stay healthy, Bu, dan semangat Terima bikin kasih. videonya. Selamat sarapan, Ibu. Terima kasih Mbak. Nah, Ibu Desi Ayu Sukartini bertanya di chat room, bisa pakai aplikasi apapun, Bu. Yang mana yang Ibu nyaman, silahkan. Yang penting Ibu bisa menggunakan fitur-fiturnya dengan maksimal untuk bikin videonya lebih kreatif. Nah, Bapak Ibu, ya sama-sama Bu. Saya mau tutup kelas live session hari ini. Tadi sambil pasti beberapa di antara Bapak Ibu sambil edit video ya. Jadi berharap besok kita bisa presentasi satu sama lain video-video yang sudah kita produksi sama-sama. Nanti teman-teman yang lain bisa saling melihat nih hasil kreativitas masing-masing Bapak Ibu yang ada di Zoom meeting kali ini. Sehat terus Bapak Ibu dan tetap berbahagia. Mohon maaf bila sepanjang hari ini ada perkataan saya yang tidak berkenan. Kita akan ketemu besok hari masih dengan orang-orang yang sama. Akhir kata saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam sehat, semangat. Sama-sama Ibu Kiki. Terima kasih Mbak. Makasih Terima kasih, ya. Bu. Makasih Pak Wahyu, semangat Pak. Bapak Ibu bisa on cam, kita foto dulu dong.
Kemarin Bapak Ibu sementara ngobrol, saya nggak enak ganggu, saya screenshot aja langsung. Kali ini mumpung semua pada cakep-cakep, silakan nyalakan kameranya. Selamat pagi Pak Mawardi, masih nongkrong nih Pak Mawardi nih. Mudah-mudahan videonya besok bisa presentasi ya Pak ya. Oke. Saya hitung Bapak Ibu. 1, 2, 3. Masih ada 1 kali lagi pengambilan gambar. Oke, 1, 2, sorry. 1, 2, 3. Oke deh. Mantap. Terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini. Saya senang bertemu dengan Bapak Ibu dengan semangatnya. Terima kasih banyak. Besok jangan lupa kita presentasi ya Bapak Ibu. Siap. Selamat mengedit.